saya akan memasuki satu bahasan tentang apa yang akan dialami manusia setelah kematian dan hubungan-hubungan yang mungkin terjadi antara seorang yang masih hidup dan orang yang telah meninggal dunia. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita mungkin sudah pernah mengetahui tentang beberapa hal, misalnya tentang hubungan antara tubuh, jiwa, dan roh. Kita berbicara tentang manusia, maka kita akan melihat bahwa manusia terdiri daripada tubuh, jiwa, dan roh, atau kita sebut ini jasmani. Manusia terdiri daripada jasmani, nafsani, dan rohani, atau tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita tahu disebut dari tanah, kemudian roh dari Allah, ini roh Allah yang ditiupkan ke dalam diri kita. Kemudian antara kedua tubuh dan roh ini, diantaranya itu ada tegangan. Dari ketegangan itu kita sebut adanya yang disebut jiwa. Jadi yang akan dimintai pertanggungjawaban di hari kemudian itu adalah jiwa. Yang akan merasakan kematian itu sebenarnya jiwa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nafsin itu jiwa. Ada beberapa orang berpendapat bahwa nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban itu roh. Tapi di dalam Al-Quran kita akan melihat bahwa bukan roh yang dimintai pertanggungjawaban, tapi sebenarnya jiwa ini. Karena roh nanti ini akan kembali, dan roh ini nanti di alam kubur nanti diberikan tubuh lagi, diberikan tubuh yang sesuai dengan keadaannya di alam kubur. Kemudian dari situ dia akan mengalami apa yang akan dialami oleh orang-orang di alam kubur nanti. Tubuh kita ini sebenarnya setiap saat berubah, dan setiap 6 bulan itu kita ganti tubuh baru. Dalam tubuh kita ini sel-sel kita mati, tumbuh, berkembang terus-menerus. Sel-sel kita ini berubah terus-menerus. Bahkan setiap berapa bulan sekali itu adalah terjadi pergantian keseluruhan sel tubuh kita, kulit, tulang, semua juga berubah, semua berganti baru. Kemudian nanti pada satu masa tubuh ini, kemampuan dia untuk mengganti sel-sel yang rusak itu melemah, akhirnya tubuh itu menua ya. Sel-sel baru yang dibentuk itu sudah semakin lama semakin tidak mampu lagi mereproduksi diri dengan baru, sehingga akhirnya keriputan, mulai melemah, keropos, kalsium tidak bisa lagi diperbaharui terus-menerus, akhirnya tulang pun mengeropos, dan akhirnya hancur tubuh ini, tidak bisa lagi perbaharui. Kemudian tubuh kita ini ya kita harus pelihara tentu saja, karena tubuh ini menjadi kendaraan daripada roh kita. Tubuh ini kendaraan dari roh kita. Tapi tubuh ini bisa bertahan lebih baik kalau kita tahu cara-cara mengelolanya dengan benar. Makanya kita juga disuruh pelihara tubuh kita yang benar, supaya tubuh ini bisa tetap kuat ya. Misalnya cara antara lain memperkuat tubuh ini adalah dengan cara mengatur makanan, misalnya ya, bagaimana caranya sehat ya. Kemudian diet yang benar, bahkan puasa itu salah satu cara untuk memperbaiki fungsi-fungsi tubuh. Bahkan ada penelitian di mana 3 ekor tikus diberikan makanan yang berbeda. Yang satu diberi makanan banyak, yang satu sedang, yang normal, yang satu lagi dikurangi makanannya. Kira-kira yang paling panjang umurnya yang mana, Ibu? Ya? Hasil penelitiannya yang paling panjang umurnya adalah tikus yang makanannya minim, yang makanannya sedikit. Jadi bahkan dibuktikan bahwa ketika orang makan sedikit, sebenarnya itu lebih memaksimalkan, mengoptimalkan metabolisme tubuh. Sehingga bahkan disebutkan situ bahwa binatang yang makan sedikit itu lebih panjang umurnya daripada makanannya normal. Dan yang paling cepat mati yang paling banyak makannya. Jadi yang makan banyak itu cepat mati. Biasanya orang berpikir kalau makan banyak kan sehat, tapi tidak. Bahkan di dalam penelitian itu dibuktikan bahwa yang makan banyak itu yang cepat mati, Bang. Karena memang sumber dari penyakit itu mulut, dan obat dari semua obat itu adalah berpantang sebenarnya. Makanya kita kan diperintahkan puasa ya. Puasalah kamu agar kamu sehat, kata Nabi. Maka puasa yang paling baik itu kata Nabi, puasa Nabi Daud. Puasa sehari selang-seling ya, antara puasa sehari dengan buka sehari. Tubuh ini tentu saja harus dijaga. Kalau tubuh ini tidak dikendalikan, kalau dia terlalu dimanjakan, terlalu diberi kesenangan, sehingga kuranglah perhatian kita kepada roh, maka akibatnya roh kita jadi lemah. Roh kita jadi lemah, dan juga jiwa kita ya otomatis jadi lemah.
Jiwa ini dalam perjalanan kan, perjalanan antara dua tarikan ini, tarikan kepada jasmani, kepada hal-hal yang material, kepada hal-hal yang rohani. Nah, orang harus bisa mengembangkan dirinya dari tarikan jasmani, dia naik ke nafsani, kita kalau bisa mencapai, ya harusnya kita mencapai rohani, sehingga rohani kita betul-betul, karena yang nanti akan muncul, yang akan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kita nanti adalah, yang paling sempurna nanti adalah jiwa yang telah mencapai kebebasan, mencapai roh. Karena kita sebut juga ini istilah roh ini, jiwa ini dalam perjalanannya dia menjadi sangat dekat dengan sifat roh itu. Dan itu kalau orang yang sudah sempurna, jiwanya telah berubah jadi kembali kepada roh asli, sifat asli roh, sehingga dia telah mencapai hakikat kedekatan dengan Allah, karena roh ini yang paling dekat dengan Allah, dan mencapai apa yang disebut sir, ya, rahasia, bahwa kita tahu bahwa kita itu rahasianya Allah dan Allah itu rahasia kita. Al insanu sirri wa ana sirru, kata Allah dalam suatu hadis qudsi, manusia itu rahasiaku dan aku rahasianya. Sudah sadar nggak kita bahwa Allah itu rahasia kita? Sadarkah kita bahwa kita itu rahasianya Allah? Nah, harus dijaga Bapak itu rahasia. Nah, tubuh ini tentu saja sekali lagi dia harus dikendalikan dengan roh, sehingga dia berada di dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Nah, kita kalau terlalu memperhatikan tubuh sebagaimana kita bahas kemarin, sehingga akhirnya kita lupa bahwa tubuh ini kan nanti pasti akan melemah kan. Kita harus mengutamakan bagaimana supaya kita bisa mengatasi keterikatan kita kepada kenikmatan-kenikmatan jasmani. Bukan berarti nggak boleh nikmati jasmani, nggak boleh, bukan nggak boleh, bisa, tapi jangan sampai tergantung di situ. Kita harus tingkatkan diri kita. Kenikmatan jasmani itu salah satu dari nikmat-nikmat yang Allah berikan, tapi jangan itu saja yang kita nikmati, karena kenikmatan jasmani nanti akan berakhir. Dengan bertambahnya usia, kemampuan kita menikmati jasmani akan melemah terus, dan nanti akan hilang kemampuan itu. Nah, kalau kita tidak punya kenikmatan yang lain, ya tua itu menjadi sesuatu yang kita takutkan. Kita pikir, wah kalau tua nanti jadi apa ya? Kesepian, nggak bisa nikmati makan enak lagi karena gigi sudah nggak ada, lidah sudah keluh. Nah, kita harus mengatasi kenikmatan ini. Kita harus beralih, kalau kata seorang filsuf, kita mestinya beralih dari estetika, ya, keadaan dimana kita senang dengan hal-hal yang material, duniawi, jasmania, kita beralih ke hal etika. Ya, mungkin kita bisa sebut dari jasmani kita mulai masuk ke nafsani. Di sini sudah mulai kita menikmati hal-hal yang rasional, ya, rasional. Yang ini di sini masih badani, kenikmatan badani. Kita masih kayak Don Juan nih, nikmatnya hanya pada hal-hal yang sensual saja. Kita senangnya hal-hal yang belinya, maunya senangnya itu kalau beli baju bagus, rumah bagus, mobil bagus, senangnya di situ. Nah, kalau di sini sudah lain, senangnya kalau bisa nolong orang, bisa berbakti kepada orang lain, bisa mengabdi kepada orang lain. Nah, itu lain udah. Bisa beribadah. Jadi sudah mulai dia tidak lagi konsentrasi kepada hal-hal badani. Bukan berarti badannya nggak diperhatikan, tetap dia perhatikan badannya, tapi tidak lagi terpusat di situ, tapi dia mulai beralih kepada hal-hal rasional. Dia mulai sadar bahwa badan dia ini sebentar akan dia tinggal, bahwa nikmat-nikmat sensual ini sebenarnya itu hanya fata morgana saja, sesuatu yang tidak kekal, ya, sesuatu yang tidak menghantarkan dia kepada kebahagiaan yang sejati. Itu hanya kesenangan sesaat saja, yang bahkan menipu dia. Dia pikir dia senang, bangga, padahal bangga kosong saja, bangga, mengejar prestise, tapi yang apa artinya kebanggaan di depan manusia? Besok lusa juga ya dilupakan juga sama manusia. Kemudian dia mulai berpikir rasional, dia berpikir ke depan, mulai berlihat bahwa pengabdian kepada manusia, pelayanan kepada manusia, mulai ke situ. Nah, dia sudah berpikir, dia rela berkorban, bahkan dia sudah mulai siap meninggalkan harta, meninggalkan kenikmatan jasmani untuk suatu cita-cita. Di sini dia sudah mulai diarahkan oleh cita-cita yang luhur tentu saja, dan dia sudah bergerak kepada nilai-nilai yang luhur ini. Jadi dia diarahkan oleh nilai-nilai. Dan di situ kita sebut dia ke taraf etika. Kemudian pada taraf yang tertinggi, kata si filsuf tadi, dia naik ke taraf religius. Dianggap lebih tinggi daripada taraf etika, di mana seseorang sudah mulai merasakan hubungan dengan Allah itu lebih daripada segala-galanya. Dia sudah mulai tidak hanya mengorbankan waktunya, tapi juga mengorbankan dirinya sendiri. Bahkan dia kadang-kadang buat orang-orang yang biasa-biasa saja dianggap gila, ya. Apaan orang bodoh amat mengorbankan dirinya seperti itu. Nah,
Dia beralih kepada tingkat yang lebih tinggi, di mana dia seperti Nabi Ibrahim. Di sini sudah supra rasional ya, sudah di atas kalkulasi akal sehat manusia ini. Dia bisa dinilai lagi dengan rata-rata akal manusia, pemahaman manusia pada umumnya. Dia seperti Nabi Ibrahim yang menyembelih anaknya itu. Dia siap sembelih anaknya sendiri. Artinya kita siap nggak sembelih anak kita? Kan sekarang itu kan presiden dan para menteri diharapkan siap menyembelih anak mereka demi kepentingan bangsa dan negara. Karena ini mau haji, di mana kita memperingati peristiwa besar penyembelihan Ismail oleh Ibrahim, bahwa kita harus bisa mengatasi rasa cinta kita kepada anak kita, rasa cinta kita kepada keluarga kita karena Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita siap mengorbankan semuanya itu untuk Allah saja. Itu masih level rendahan karena masih ngorbanin orang lain. Pada tingkatan yang paling tinggi kita harus ngorbanin diri kita bahkan kan. Yang paling kita cinta itu kan diri kita. Kita harus korbankan diri kita. Kalau Allah mengatakan kalau saya sudah cinta dekat sama seorang hamba, saya akan bunuh dia. Kemudian saya bayar diatnya. Diatnya itu ganti ruginya. Ganti ruginya itu kata Allah, saya ganti ruginya. Allah sendiri jadi ganti ruginya orang itu. Nah, orang kalau sudah mencapai level yang paling tinggi ini, dia sudah mencapai tingkatan yang paling tinggi di dalam keberadaan dia, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya ini mungkin bagi kita masih jauh lah ya. Kita masih sebagian besar di estetik ya. Jadi baru di level 1 ya, 1 semua orang ya. Ya transisi dari 1 ke 2. Kita baru 1,5 ya. Jadi kalau sudah mencapai level yang paling tinggi itu ketika religius, seseorang itu siap mengorbankan jiwa raganya dan semua apa yang dia cintai. Siapa saja ya, jiwa raga saja saya siap korbankan, apalagi harta. Pada level tertinggi ini seseorang itu sudah mencapai tahap di mana rohnya itu sudah betul-betul dominan. Bahwa kalau orang sudah mencapai tingkat tertentu, roh ini tidak butuh lagi sama tubuh. Kalau sekarang kita ini kan masih tergantung sama tubuh ya. Kalau nggak makan kelimpungan ya, perasaan keadaan tidak menyenangkan di sekelilingnya secara fisik terganggu, gelisah, stres. Kenapa? Karena rohnya masih tergantung sama tubuhnya. Karena dia masih terikat. Sebenarnya kalau orang yang sudah merdeka, dia sudah tidak terikat. Tubuhnya masuk penjara, rohnya tetap merdeka. Tubuhnya di dalam tahanan, di dalam siksaan, rohnya tetap merdeka. Nah itu karena dia sudah melatih rohnya untuk tidak terikat sama tubuh. Dia bisa sewaktu-waktu melepas connecting ini kalau perlu. Dia nggak merasa apa-apa lagi dari tubuh ini. Itu tentu saja melalui pelatihan terus-menerus. Ada latihan lepas. Nah, latihan lepas dari tubuh ini. Latihan lepas dari tubuh ini kan sebenarnya melalui salat, puasa, haji. Itu kan latihan-latihan untuk melepaskan diri kita dari keterikatan kepada tubuh kita. Itu kan latihan-latihan. Nanti sampai nanti ibu bisa lihat tubuh ibu sendiri. Bisa lihat diri sendiri. Oh ya. Nanti tanpa tubuh pun ibu bisa berbuat sesuatu. Dalam perjalanan para sufi itu mereka mensyaratkan bahwa tingkatan tertinggi itu ketika seseorang sudah bisa lepas dari tubuhnya dan tidak butuh lagi tubuh. Nah kalau bagi dia sudah mencapai tingkat itu, apalah arti kematian buat dia? Nah bagi kita kematian itu menakutkan karena tubuh kita, roh kita masih nempel. Sehingga kita merasakan apa yang menyiksa di tubuh kita, menyiksa roh kita juga. Nah itu kan karena pengabaian kita kepada roh, karena perhatian yang berlebihan kepada tubuh selama ini, sehingga membuat roh ini kehilangan kebebasannya sama sekali dan tergantung sepenuhnya kepada tubuh. Sehingga apa yang terjadi pada tubuh menyiksa roh. Sehingga orang seperti ini kalau tubuhnya tersiksa, rohnya tersiksa. Padahal mestinya kan tidak sampai seperti itu, mestinya tidak boleh seperti itu. Kalau orang dengan agama yang benar, dia mesti bisa melatih dirinya sehingga pelan-pelan keterikatan itu tidak lagi bersifat mutlak ya, niscaya, tapi dia sudah mulai bisa menarik diri. Oke, bisa saja masih ada pengaruh, tapi tidak lagi dominan ya. Dalam pengertian tertentu masih ada hal gangguan sendiri, tapi tidak akan begitu kuat. Karena orang-orang kan seperti sekarang ini banyak orang karena krisis masuk rumah sakit jiwa. Sekarang konsultasi psikologis, wah di mana-mana sekarang laku betul. Saya lagi membuka konsultasi juga ini. Bagaimana mereka mengalami gangguan dunia lahir, tapi mengganggu rohnya, membuat ketidaktenangan dan lain-lain. Nah, melalui latihan-latihan agama kita ini kan kita melatih diri kita ke situ. Dan selama ini ya puasa, haji itu mestinya ke situ arahnya ya. Nah, kalau kita sudah mencapai tahap religius ini, kita sudah mencapai tahap di mana kita siap mengorbankan apa yang kita cintai. Lan tanalul birri hatta tunfiqu ma tuhibbun. Kamu belum mencapai tingkat kebajikan tertinggi kata Allah sebelum engkau menginfakkan apa yang kau cintai. Melepaskan apa yang kau cintai. Lepaskan kecintaan itu hanya kepada Allah saja. Kita harus bisa merasakan, kalau bisa ya kita mesti latih pelan-pelan diri kita ini untuk bisa sedikit-sedikit melepaskan diri daripada apa yang kita cintai. Ya bukan berarti kita lepas harta kita, lepas rumah kita, tidak. Lepas cinta itu kepada harta, kepada rumah,
Bukan berarti kita buang anak kita, ya tidak. Tapi lepas keterikatan itu, keterikatan dalam arti keterikatan yang, apakah kita nggak boleh cinta anak kita? Boleh. Tapi cinta kita kepada anak, kepada harta, kepada kedudukan, itu tidak boleh melampaui cinta kita kepada Allah. Kita boleh cinta kepada mereka karena Allah. Artinya kalau anak itu nakal, tidak berada di atas jalan Allah, ya kita harus doakan, kita harus bimbing dia. Jangan sampai gara-gara anak kita, kemudian kita melanggar Allah nanti. Cinta sama suami atau cinta sama istri, akhirnya korupsi. Nah ini ya nggak benar. Dia harus bisa mengendalikan itu. Nah, setelah kita melalui perjalanan seperti itu, barulah kita lihat ini roh. Nah, keadaan roh ini nanti ketika mau mati, ketika manusia menjelang kematian, roh ini keadaannya, pengalamannya ya tergantung pada tingkatan dia di sini. Di mana dia? Dia sudah berada pada level mana? Semakin rendah levelnya, semakin berat kematiannya. Kita lihat di dalam Al-Quran surat An-Nazi'at. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nasitati nasta. Ini tentang malaikat-malaikat yang mencabut dengan keras dan malaikat-malaikat yang mencabut dengan lemah lembut. Jadi di dalam Al-Quran digambarkan bahwa manusia itu mengalami kematian yang beragam. Bahwa ada yang matinya gampang, ya, ada yang matinya susah. Nah sekarang kita mau cari bagaimana mati bahagia, kan? Mati yang bahagia. Dan mati yang bahagia itu hanya mungkin dialami oleh orang yang beriman, orang yang betul-betul sudah mencapai keadaan di mana dia sudah cinta Allah saja karena Allah, cinta Allah saja karena Allah, dan cinta kepada manusia karena Allah. Itulah yang ingin kita capai di dalam perjalanan rohani kita, agar kita ini bisa betul-betul mencapai kematian yang bahagia tadi itu, mati bahagia. Nah, mati bahagia ini butuh perjuangan untuk mencapainya. Ini manusia untuk ngejar dunia dia sekolah puluhan tahun, untuk akhirat sambilan saja. Waktu kita lebih banyak untuk dunia atau untuk akhirat? Karena kita kalau hadir di majelis taklim baru ingat akhirat. Kalau udah kembali ke dunia, ingat dunia lagi semua. Para sahabat begitu dulu. Kemudian kalau kami bersamamu ya Rasulullah, kami ingat akhirat saja. Tapi kalau udah kembali ke rumah kami, udah bergaul lagi dengan orang-orang di sekeliling kami, ya mulailah hati kami mulai gersang lagi, mulai kering lagi. Makanya di dalam keberadaan kita di tempat lain, kita harus selalu berada dalam keadaan zikir. Kita harus paksakan diri kita untuk terus-menerus dalam keadaan zikir. Walaupun kita di rumah, kita tetap zikir. Karena yang menentukan seseorang itu bukan keberadaannya dengan siapa, tapi pikirannya dengan siapa. Saya bersama ibu, tapi kalau pikiran saya sama orang lain, tetap saja ibu tidak melihat kehadiran saya di sini. Walaupun secara fisik saya ada, tapi saya tidak hadir secara rohani. Walaupun saya bersama manusia-manusia, tapi kalau ingatan saya kepada Allah, sesungguhnya saya bersama Allah. Ya, ngerti nggak maksud saya? Kan ada orang di sini badannya, tapi pikirannya di tempat lain. Diajak ngomong, nggak aja pikirannya masih yang lain. Dia tidak hadir karena pikirannya, perasaannya ke orang yang lain. Nah, kita berusaha membuat diri kita seperti itu. Kita secara fisik ada di dunia, tapi mestinya pikiran kita, ingatan kita itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara untuk mencapai itu kita dengan zikir. Dan zikir yang bagaimana? Nah itu, zikir yang betul-betul. Nah zikir yang benar itu nanti akan mendatangkan ketenangan, mendatangkan ketentraman, mendatangkan getaran di dalam jiwa kita. Tapi kita kadang-kadang ya itu, sibukan dunia kita membuat kita lupa di zikir kita. Udah dikasih zikir, dikasih amalan, diamalin nggak ibu? Aduh, maaf ini Ustaz, sibuk nih, aduh, sibuk dunia ini luar biasa nih. Padahal sebenarnya zikir itu tidak selalu berarti menghalangi kekerjaan kita, sibuk kita di dunia ini. Ibu berada di mana saja, ibu bisa tetap zikir. Allah mengatakan jangan sampai kamu perniagaan kesibukanmu dengan dunia ini membuat kamu lupa zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah itu bukan sesuatu hal yang harus duduk, konsentrasi. Tidak. Itu bisa diamalkan dalam keadaan duduk, berdiri, berjalan, bersama orang. Nah nanti kalau bisa kita jadi seperti orang-orang yang disebutkan oleh Nabi, tubuhnya bersama manusia, tapi rohnya melekat di ketinggian langit. Tubuh kita bersama manusia, kita kerja, kita bekerja, berusaha, tapi roh kita di atas. Pikiran kita, ingatan kita itu hanya kepada Allah saja. Atau seperti seorang petani yang kerja di pertanian dia, tapi dia nggak ngurusin taninya saja, dia kerja sebaik-baiknya, pikirkan pertaniannya, tapi ingatannya kepada keluarganya di rumah yang menunggu, ya kan? Fisiknya ada di pertanian, ada di kebunnya, tapi pikirannya, jiwanya bersama dengan keluarganya. Dia berpikir bagaimana sebaik-baiknya membawa hasil sebaik-baiknya kepada keluarganya. Dia bekerja sebaik-baiknya di dalam kehidupan dunianya, dia bekerja sebaik-baiknya dalam hubungan dia dengan sesama manusia, tapi itu semua dalam kerangka Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dengan cara seperti itu kita menyempurnakan kita punya kerjaan di dunia ini.
tapi tujuannya kepada Allah. Kita berjuang, berusaha, bekerja keras, tapi karena Allah. Kita di situ ikhlas betul-betul. Kita tidak lagi melihat manusia sebagai objek yang kita mau ambil manfaat daripadanya. Kalau tidak, kan nanti begitu. Pikirannya nggak kepada Allah. Dia kerja di dunia, pikirannya untuk dunia. Dia kerja sama orang, bagaimana mengeksploitasi orang lain, bagaimana ngambil manfaat dari orang lain, bagaimana supaya dia untung. Dia nggak mikir orang lain harus untung atau tidak. Dia tidak menghargai, dia tidak pernah hitung. Kalau dirinya maunya untungnya 1 juta, kalau orang lain untungnya kalau perlu 1000 aja. Nah, itu kan nggak boleh. Dia nggak berpikir. Artinya dia harus berpikir bagaimana supaya kalau dia perlu untung, ya orang lain juga perlu untung dong ya. Tapi dia harus berpikir bahwa yang penting adalah bagaimana berkorban di jalan Allah ini. Karena kalau kita semua saling membahagiakan orang lain, kan semua jadi bahagia nanti. Coba kalau semuanya bekerja, usaha untuk saling membahagiakan, saling menyenangkan ke orang lain. Semua berpikir bagaimana supaya orang lain bahagia. Saya berpikir bagaimana membahagiakan ibu berpikir bagaimana membahagiakan ibu yang lain. Semua nanti kan akhirnya semuanya jadi membahagiakan satu sama lain. Nah, itu yang kita harus ciptakan di dalam kehidupan kita. Perjalanan kita di dalam kehidupan ini sekali lagi akan menghantarkan kita kepada tentu saja nanti pencapaian rohani kita ini yang macam apa yang kita ingin capai. Ya sekali lagi kita ingin bahwa kita mengakhiri kehidupan kita di dunia dengan sebaik-baiknya. Nah, caranya gimana? Ya kita sudah belajar untuk itu. Nah, sekarang kalau kita sudah mati gimana nanti kita? Nah, nanti kalau kita mati itu di dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa pada saat orang mati nanti, kalau dia memang dekat dengan Allah dan Rasulnya, dengan keluarga Rasul, maka dia akan dijemput oleh Rasulullah, ya, dijemput oleh Rasulullah SAW. Jadi pada saat dicabut nyawanya, dia didatangi oleh malaikat, didatangi oleh Nabi dan keluarganya, disambut. Nah, kita ingin nggak seperti itu? Ingin atau berangan-angan, atau mau, atau bertekad? Ya, karena kebanyakan hanya ingin berangan-angan saja. Ingin dekat dengan angan. Ingin itu lebih dekat dengan angan-angan. Lebih tinggi sedikit mau. Lebih tinggi sedikit bertekad. Jadi ketika orang-orang yang beriman itu akan meninggal dunia, maka akan datang malaikat. Orang beriman yang macam apa? Yaitu orang-orang yang di dalam Quran digambarkan innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan innalladzina qalu rabbunallah, yang mengatakan Tuhan kami, pemelihara kami, pelindung kami, pencipta kami, pemberi rezeki kami itu hanya Allah saja. Dan dia betul-betul konsisten, konsekuen bahwa yang memberikan rezeki, yang memberikan itu hanya Allah saja. Walaupun itu melalui tangan manusia ya. Tapi itu hakikatnya dari Allah saja. Sumastaqamu ya, kemudian dia konsisten, konsekuen dengan Rabbunallahnya ini. Yang betul-betul dia meyakini bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa hanya kepadamu saja ya Allah kami ini menyembah, hanya kepadamu saja ya Allah ini kami meminta pertolongan, karena tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Engkau. La haula wala quwata illa billah. Innal quwata lillahi jami'an, karena seluruh kekuatan itu hanya hakikatnya milik Allah saja. Seluruh kemuliaan juga hanya milik Allah saja. Mau harap mulia dari siapa? Dari manusia nggak ada kemuliaan. Manusia nggak punya kemuliaan. Karena kemuliaan itu hanya milik Allah saja, yang kemudian diberikannya kepada Rasulnya dan diberikannya kepada orang-orang yang beriman. Innal izzata lillahi wa li rasulihi wa lil ladzina amanu. Sesungguhnya kemuliaan itu hanya milik Allah semata. Kemudian Allah berikan kepada para rasulnya, kemudian diberikan pula kepada orang-orang yang beriman. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang berkata Tuhan kami, pemelihara kami, pencipta kami, rabbunallah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika. Maka akan beriringan turun kepadanya malaikat. Nah, itu dicapai paling tidak pada saat kematian. Tadi kita sudah sebut, kematian itu ada 2 macam. Kematian secara fisik, di mana tubuh kita ini tiba-tiba kehilangan fungsi semuanya dan terakhir semuanya, dan kita mengalami kematian yang tidak terelakkan, yang memang ya semua kita akan mengalaminya. Atau kematian secara rohani. Kematian rohani sebagai hasil dari pencapaian spiritual kita, di mana kita dengan melalui perjalanan spiritual tadi kita bisa melepaskan diri dari keterikatan kita kepada dunia dan kita lepas. Dan datanglah malaikat, seperti datangnya para malaikat di dalam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruh fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat datang beriringan dan para roh membawa perintah dari Tuhanmu. Perintah yang macam apa? Perintah keselamatan, kedamaian ya. Dan salamun, damai ya.
kedamaian sampai datangnya waktu fajar. Nah itu merupakan satu ungkapan juga. Kalau kita mau hadir di kuburan, kita dianjurkan baca itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Insyaallah nanti Allah hadirkan seluruh roh-roh yang baik di situ. Kalau kita ziarah ke kubur, dianjurkan membaca Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kalau kita sudah menjelang mati tadi, apakah mati yang pertama tadi atau mati yang kedua, dan kita memang mati dalam keadaan beriman, maka datanglah para malaikat beriringan, dan roh juga datang. Termasuk ya roh-roh daripada, kalau orang yang meninggal itu orang baik, insya Allah datanglah roh-roh baik seperti para nabi. Kalau menurut Ibnu Arabi bahkan juga dia bilang, kamu jangan heran kalau ada orang yang pas meninggal dia mengatakan Yesus, Yesus, karena juga berarti bisa saja yang datang menjemput dia Nabi Isa alaihissalam karena pencapaian spiritual dia. Bukan berarti Yesus dalam arti, maksudnya Isa. Kalau dalam bahasa Inggris kan Isa tulisannya Yesus ya, Nabi Isa alaihissalam. Ada orang yang pencapaian spiritualnya itu sampai kepada Nabi Isa. Yang paling sempurna pencapaian spiritualnya itu adalah yang mencapai pencapaian spiritual kayak Nabi Muhammad SAW. Jadi pada saat seseorang itu meninggal, di dalam Quran tadi digambarkan bahwa turunlah malaikat dan juga roh-roh ya sesuai dengan level orang itu. Semakin tinggi level orang itu, maka roh yang level tinggi yang datang akan jemput dia. Sama saja ibu kalau datang ke satu negeri, kalau ibu menteri, nah disambut menteri juga, ya kan? Kalau ibu presiden, ya yang sambut juga itu presiden yang turun juga menyambut. Jadi kita ini mau pindah tempat, nah level kita ketika pindah ke negeri lain ini, di mana level kita? Level menteri atau level ajudan atau level orang yang biasa ya? Atau level ini tahanan perang, tahanan level orang terpenjara di dunia ini, dia pindah dari penjara dunia ke penjara akhirat. Jadi disambut di sana sama sipir juga, sipir neraka yang sambut dia. Jadi ada orang yang disambut dengan sipir neraka kan, karena dia pindah dari penjara dunia ke penjara akhirat. Karena hakikatnya ini dia juga dipenjara di dunia ini, terpenjara oleh hawa nafsu dia, dipenjara oleh keinginan-keinginan rendah dia, yang membuat dia lupa dengan siapa dirinya, hakikat hidupnya. Dia disambut oleh penjaga penjara juga di sana, disambut oleh sesama tahanan, selamat datang bergabung di neraka, nauzubillah min dzalik. Nah, jadi orang yang paling tinggi kedudukannya akan diangkat, disambut oleh orang yang tinggi kedudukannya juga di sana. Seperti juga kalau kita nyambut orang kan, kita nyambut ahlan wa sahlan, marhaba. Ahlan wa sahlan artinya apa ibu? Saya jadikan anda keluarga saya dan saya mudahkan urusan anda. Ahlan itu kata ahli, ahli keluarga ya. Sahlan itu dari kata sahal, sahal mudah, mudah, memudahkan urusan. Jadi ahlan wa sahlan artinya saya menyambut anda sebagai keluarga saya dan saya mudahkan urusan anda semua. Anda saya gembirakan dengan kemudahan urusan di sini. Nah di sana juga disambut seperti itu. Ya kalau yang tergantung siapa yang nyambut kan? Ya tadi. Jadi kalau dia orang yang beriman dan orang yang teguh dalam keberagamaannya, ya pada saat dia mati dia disambut oleh para malaikat yang akan mengatakan salam, ya kan? Atasmu damai, atasmu. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata dalam Quran katakan lagi, tentang malaikat Allah takhafu. Dikatakan dulu jangan takut. Allah takhafu, jangan takut. Kadang-kadang kan kita agak takut sedikit, wah ini kita masuk ke tempat baru ini, ada apa ini? Karena biasa juga manusiawi ada perasaan takut sedikit ketika kita masuk ke tempat yang asing ya, pertama kali. Allah takhafu, jangan kamu merasa takut, khawatir, wala tahzanu, dan juga jangan kamu merasa sedih, jangan sedih. Kata para malaikat ini dan juga para roh-roh yang menyambut dia pulang. Jangan takut dan jangan sedih. Artinya jangan sedih juga mikirin, wah bagaimana keluarga saya ya, bagaimana anak saya ya. Karena sering ada orang kan, waduh, kalau kamu mati nanti kan kasihan keluarganya, kasihan anaknya, apalagi masih kecil-kecil itu anaknya. Tidak, jangan. Allah kan sebaik-baiknya pemelihara, penjaga. Jangan takut, jangan sampai setan membuat kamu takut seperti itu sehingga kamu tidak berjuang, tidak jihad di jalannya, takut mati. Karena banyak orang yang berpikir seperti itu. Dia selalu merasa bahwa dia yang beri keluarganya rezeki, dia yang memberikan jaminan kepada keluarganya. Siapa yang berani mengklaim seperti itu? Yang memberikan jaminan rezeki kepada kita siapa sih? Allah saja. Yang memelihara kita semua ini siapa? Allah. Tapi kenapa sok-sokan mikirin bahwa seakan-akan kalau kita mati anak kita terlantar, keluarga kita menjadi menderita? Belum tentu. Kalau kita hidup kita bikin menderita mereka. Kita nggak pernah tahu hakikatnya. Dan yang jelas semua kita ini yang berikan kita rezeki ini semua Allah. Wa nahnu narzuquka. Kami yang berikan rezeki kepada kamu. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki dari kamu. Begitu juga kami yang berikan rezeki kepada keluargamu, kepada anakmu, kepada semua penduduk bumi ini, kepada seluruh makhluk ini kan yang berikan rezeki Allah saja. Tapi ya manusia seringkali ya kalau sebut mati, jangan ingat matilah, anak-anak masih kecil-kecil. Saya selalu teringat sama cerita seseorang yang naik haji
kemudian sakit keras waktu haji. Keluarganya teman saya, dia cerita, jadi dia sakit keras waktu haji. Pada saat dia sudah menjelang maut, dia minta antar saya ke Multazam. Ya Allah, dia bilang, bagaimana kalau saya mati ini? Bagaimana dengan anak keluargaku yang selama ini bergantung kehidupannya dengan saya? Dan saya minta, ya Allah, panjangkan umur saya. Ya Allah, panjangkan umurnya, disehatkan sebentar, dia selesaikan hajinya, dia pulang ke negeri, ke Jakarta. Tapi sampai di Jakarta dia lumpuh total. Dia nggak bisa cari uang, nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian Allah perlihatkan kepada dia, sekarang siapa yang kasih rezeki kamu, siapa yang pelihara kamu, siapa yang jaga kamu. Anaknya yang dipikir dia yang kasih makan buat anaknya yang bekerja sekarang. Dia pikir dia yang kasih makan istrinya, sekarang istrinya bekerja. Sekarang istrinya, anaknya bekerja untuk memberikan dia rezeki, menjaga dia, memberi makan dia, merawat. Bukannya dia yang memelihara, memberi rezeki, sekarang dia jadi beban di dalam keluarga. Sampai 2 tahun dia mengalami itu, sampai dia sadar, ya Allah, terakhir dulu kok saya merasa bahwa saya yang memberikan rezeki, anak saya yang memberikan rezeki keluarga saya. Sekarang kau tunjukkan kepada saya, Allah, bahwa saya yang diberi makan oleh mereka, saya yang dipelihara mereka, saya yang diberi rezeki oleh mereka. Dan dia minta ampun kepada Allah, dia istighfar. Setelah dia istighfar berapa lama, dia minta ampun, dia sadar, Allah sehatkan lagi dia. Kemudian berapa hari meninggal dunia. Nah, itu pelajaran buat kita semua, bahwa kita ini mau merasa apa sih? Mau merasa sebagai apa kita? Apa kekuatan kita? Kita ini semua fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau sekarang dikasih amanah, ya itu amanah sebentar saja kok. Sebentar juga nanti Allah akan cabut semuanya. Di dunia ini kita hanya hidup berapa detik saja kok, 1,5 menit. Kita hidup di dunia ini 1,5 menit menurut hitungan akhirat. Di akhirat itu 1 hari sama dengan 50.000 tahun. Nah, kalau kita hidup 75 tahun, ya kurang lebih berapa lah, 1,5 menit lah kalau 70-60 tahun tuh. Di dunia ini 1,5 menit. Kemudian 1,5 menit ini kita banggakan diri kita merasa diri kita hebat. Kenapa? Karena kita tidak merasakan. Karena kita terpukau, tertipu, terjebak, terpenjara dalam kehidupan dunia ini, dan kita seperti katak dalam tempurung yang tidak melihat luasnya ciptaan Allah. Makanya nanti salah satu nikmat yang Allah berikan kepada seseorang yang dicintai oleh Allah dalam perjalanan spiritual, Allah akan perlihatkan kepadanya kerajaan langit dan bumi, supaya dia lihat, oh lihat ini, dibandingkan dengan bumimu itu hanya satu titik kecil saja di mana kau berada itu. Allah perlihatkan langit dan bumi, dan perlihatkan seluruh ciptaan-ciptaan Allah yang luar biasa besarnya, agungnya itu, yang kita tidak pernah bisa bandingkan. Dan baru kita lihat alangkah kecilnya, alangkah tidak berartinya apa yang kita bangga-banggakan di dunia ini semua, yang semuanya itu hanya sesaat saja dan kesenangan yang menipu saja. Wala tagurrannakal hayatad dunya, dan jangan sampai kesenangan, kenikmatan dunia ini membuat kamu tertipu, karena ini hanyalah mata'ul gurur, kesenangan sementara yang penuh dengan tipuan. Allah hibur dia, la tahzan, jangan sedih. Ya karena manusiawi juga kan, kita masih sedih ya, bahwa anak kita tinggal, keluarga kita tinggal, masih terasa itu kesedihan. Allah hibur, jangan sedih. Allah lihat kan ini, mereka dipelihara semua oleh Allah. Bahkan kamu juga, kamu nggak usah pikirin mereka, kamu aja dalam peliharaan kami semua. La takhafu wa la tahzanu, kata Allah, jangan takut, jangan sedih. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan gembira dengan surga yang dijanjikan untuk kamu. Diperlihatkan surga dengan segala nikmatnya. Ini yang akan kau dapati. Ini nikmat-nikmat yang akan kau peroleh nanti sebagai karunia dari Tuhan. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, kata para malaikat tadi. Kami ini ya pelindung-pelindung kamu di dunia. Hanya kamu nggak lihat saja bahwa kami itu melindungi kamu luar biasa. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, dan juga di dalam kehidupan akhirat ini. Jangan khawatir. Di dunia ini kami melindungi kamu dan keluargamu. Oleh karena itu jangan sedih. Di akhirat juga ini kami yang jadi pelindung kamu. Oleh karena itu jangan takut. Fabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kalau kita lihat penjagaan Allah itu luar biasa sama kita, hanya kita aja nggak sadar. Suatu ketika, ini hanya sekedar cerita, bahwa Allah kadang-kadang mengajari kita. Ditunjukkan seorang sufi namanya Zunnun al-Misri dari Mesir, terkenal sufi besar dari Mesir. Dia suatu ketika sedang berjalan di pesisir Sungai Nil ya. Orang Arab itu bilang Sungai Nil itu bahar, lautan karena luasnya ya. Ketika dia sedang berjalan, tampak olehnya seekor kalajengking. Kalajengking yang sedang merayap. Dia melihat ada sesuatu yang terjadi yang aneh. Ini kalajengking kok naik ke punggung seekor katak. Dan berjalan. Dia lihat ini kok berjalan, si kalajengking ini dibawa oleh katak itu menyeberang Sungai Nil. Wah, akhirnya Zunnun tertarik, ingin dia menyewa perahu, dia ikuti dari belakang. Dia ingin lihat kemana ini kalajengking yang berada di atas punggung katak ini. Sampai seberang, kalajengking itu ternyata setelah sampai di seberang turun dari punggung si katak dan kemudian bergerak mendekati seorang pemuda yang sedang berbaring di tepi sungai itu, yang sedang istirahat. Dia berjalan ke
pemuda tersebut. Kemudian dari arah yang lain, ternyata dia lihat juga seekor ular sedang mendekati pemuda ini. Dan ketika si ular tadi sudah dekat dengan pemuda dan hampir mematutnya, ternyata si kalajengking ini lompat dan berkelahi dengan ular tadi dan berhasil membunuh si ular. Kemudian sesudah membunuh ular itu, kalajengking tadi itu kembali lagi, kemudian naik lagi ke atas punggung katak tadi dan menyeberang lagi ke tempatnya semula. Dan selama kejadian itu berlangsung, si pemuda ini tidur, nggak merasakan apa yang terjadi di sekeliling dia. Bahwa kalau kita lihat kita ini ketika dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan apa, betapa banyak pemeliharaan Allah di sekeliling kita ya. Dari kita kecil sampai kita sekarang, berapa banyak kita tidur. Sebagian dari umur kita itu kita dalam keadaan itu. Dan berbagai mungkin bencana yang sedang siap menimpa kita itu Allah lindungi kita, Allah pelihara kita, jaga kita. Dan kita semua tidak sadar bahwa itu terjadi pemeliharaan seperti itu terhadap diri kita. Dari sejak kita bayi, dari sejak kita janin sampai kita sampai seperti sekarang ini. Tapi kita tidak sadar. Dan kita masih merasa bahwa seakan-akan kita nggak disayang oleh Allah. Kalau kita nggak disayang oleh Allah, kita sudah nggak ada di sini sekarang. Yang membuat kita masih hadir di dunia ini kan karena kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala, karena sayangnya Allah sama kita. Tapi kita nggak sadar, kita nggak rasakan semua itu, karena kita tidak punya mata untuk bisa melihat itu semua, untuk bisa menyadari semua itu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami inilah pelindung-pelindung kamu dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tastahi anfusukum. Dan bagimu apa saja yang kau inginkan. Kata Allah, itu jaminan dari Allah bahwa kalau kamu sudah mencapai di kedudukan yang dekat dengan Allah, maka apa saja yang kau inginkan itu akan kau peroleh. Terutama nanti itu akan terasa di akhirat nanti. Kalau di dunia ini karena masih ada keinginan nafsu, seringkali kita nggak memperoleh apa yang kita inginkan, karena yang kita inginkan itu keinginan nafsu yang seringkali membawa kepada kehancuran. Seringkali kita kecewa karena nafsu kita tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Sedangkan kalau Allah memenuhi apa yang diinginkan oleh nafsu itu, maka sebagian besar daripada keinginan nafsu itu adalah sesuatu yang menghantarkan kita kepada kerusakan, baik secara fisik, secara tubuh, secara kejiwaan, secara rohani. Sehingga orang yang beriman dia sadar kalau dia inginkan sesuatu, oh ya, udah nggak jadi, dia pikir ya Allah pasti engkau memberikan. Kenapa engkau tidak memberikan? Karena engkau memberikan yang lebih baik daripada ini. Dan kalau Allah tidak memberikan, kita jangan langsung kecewa, langsung frustrasi, tidak. Tapi sebenarnya kita harus sadar bahwa ini adalah bagian dari rencana Allah dan yang terbaik lah yang Allah berikan kepada kita. Orang-orang yang sudah mencapai kedudukan seperti ini, dia sadar sebelumnya bahwa dia pun menahan diri dari hawa nafsu, ya, dari keinginan diri. Hawa nafsu itu artinya keinginan dirinya. Itu orang-orang yang beriman itu menahan diri dari keinginan diri. Tapi nanti kalau dia sudah mencapai level tertinggi, kalau jiwanya sudah mencapai ruh, kedudukan ruh, maka dia akan dapat semua apa yang dia inginkan. Walakum ma tad'un, dan bagimu apa yang kau minta. Dalam Quran, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum. Bagimu di sana apa saja yang diinginkan. Anfusakum itu dirimu, nafsu. Tapi dalam bentuk yang sudah sempurna ya. Walakum fiha ma tad'un, dan bagimu apa saja yang kau minta. Nuzulan min ghafurur rahim, sebagai hidangan dari Tuhanmu yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah apa yang diucapkan oleh para malaikat ketika kita menjelang kematian. Sehingga dengan serta-merta seluruh rasa gentar, rasa gelisah tadi, rasa takut hilang, yang berganti dengan rasa bahagia. Kerakutan akan rasa sakitnya mati itu hilang. Maka dia pun disambut bagaikan seorang pengantin ketika datang ke pelaminan. Itu kematian seorang yang beriman itu seperti sambutan kepada seorang pengantin ya, yang menyambut dia untuk menuju ke pelaminan. Ya, mudah-mudahan Allah menjadikan kita di antara orang-orang yang disambut dengan seperti itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam perjalanan spiritual kita, insyaallah. Nah, tentu saja buat orang-orang yang berada dalam keadaan dosa, ya, yang menyambut dia itu adalah malaikat-malaikat serem. Malaikat maut juga menyambut dia dengan tamparan, ya, ditampar dulu. Dia melihat malaikat maut aja udah ketakutan. Siapa ini? Tolong, siapa ini? Teriak. Takutan dia lihat datang itu malaikat. Karena dia hanya melihat bayangan hitam saja bagi dirinya, yang tiba-tiba mengelubungi dirinya, dan dengan ketakutan dia berteriak-teriak, tidak siap menerima kenyataan. Dan ketika bukan diberikan gambar gembira, bahkan semakin takut dia kan. Bukanlah jangan kamu takut, jangan kamu sedih, tapi tidak ada hiburan sama sekali, yang muncul adalah ketakutan dan diperlihatkan kepadanya neraka. Ini tempat tinggalmu nanti. Sehingga kematian itu menjadi satu hal yang sangat menakutkan bagi dia. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada itu semua. Silakan ibu-ibu kalau ada yang mau nanya.
Terima kasih Ustadz. Kami ingin tanyakan tentang kematian tadi. Interesan buat kami, hubungan manusia setelah mati kepada keluarga itu bagaimana? Terima kasih. Silahkan sekalian. Itu Ustadz, tentang pengorbanan diri itu. Apakah pengorbanan diri ini umpamanya untuk nusa dan bangsa tidak diikut sertakan Allah? Apakah bisa dimasukkan di sini tahapan religius? Kesatu, lalu kedua, bolehkah saya barangkali memberi sekedar cuplikan yang betul, jadi suatu cerita yang betul, jadi tidak dongeng, atas itu kejadian kematian itu yang menyeramkan, dan bahwa betul itu betul, dan bahwa dicabut dengan sangat itu adalah betul. Jadi apakah boleh saya? Silakan. Nanti saja. Ada seseorang anak yang bapaknya lagi sakit di rumah sakit. Ini sudah lama kejadian. Ini si anak itu lugu sekali. Semua dikatakan pada saya. Waktu itu saya hanya 10 tahun yang lalu. Dia mengatakan pada malam bapaknya meninggal di RCM. Dia mengatakan, aku kok ngantuk sekali. Biasanya saya tidak mau nunggu bapak, tetapi aku kok mau pada malam itu. Dan bapaknya gelisah. Dia mengatakan, Pak, jangan gelisah dong. Mau itu ingat Allah, begitu saja. Jam 12 atau jam 1. Dia itu kok ngantuk sekali. Dia itu merem begitu. Lalu dia waktu membuka, dia mengatakan saya tidak ngimpi itu. Saya lihat dua makhluk besar dan sangat menakutkan. Saya tutup lagi karena itu sangat menyeramkan. Dan sementara itu si bapaknya itu terus saja, gelisah dan terus dia tuh itu saja mengerang. Lalu tidak lama, loh, kok diam, lalu dia mendengar suara yang sangat kesakitan, seperti sesuatu yang dicabut, ngek begitu. Ada apa ini? Dia terus bangun betul, dilihat bapaknya meninggal. Jadi saya itu begitu, serentak saya dengar begitu, lalu sekarang ada ceritaan begitu. Kalau begitu betul. Kalau begitu betul, itu bukan kata orang cerita. Ini betul, ini bisa saya percaya. Dia melihat yang menseram, jadi barangkali ya dua, tapi dia tutup, lalu tidak lama dia mendengar itu. Sesuatu yang dicabut begitu. Dia kesakitan. Yuk, begitu, terus diam. Hanya itu ya. Pertama, mengenai pengorbanan. Semua pengorbanan yang ditujukan kepada selain Allah tentu saja tidak berhak untuk mendapatkan ganjaran dari Allah, karena memang tidak ada tujuannya kepada Allah. Kalau dia berjuang untuk nusa dan bangsa karena Allah, karena masalah. Tapi kalau dia berjuang untuk nusa dan bangsa tapi tanpa karena Allah, artinya tidak ada hubungannya dengan Allah, dia tidak mencari keridhaan Allah sama sekali, dia sendiri nggak mengharapkan apa-apa. Kenapa mesti diberikan apa-apa oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dia sendiri tidak mengharapkan pahala dari Allah, tidak mengharapkan ganjaran dari Allah. Tunggu saja ganjaran dari nusa dan bangsa saja. Dapat bintang, putra, putra-putranya diangkat jadi putra pahlawan. Jadi orang nanti akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan tujuan dia, niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Kalau dia niatkan untuk Allah dan mencari keikhlasan Allah, keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan dapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia niatkan untuk nusa dan bangsa, untuk menjadi pahlawan di mata manusia, ya dia akan dapatkan juga, dia akan dapatkan kepahlawanan dari nusa dan bangsa. Tapi ya kalau dia tidak karena Allah, dia tidak. Intinya itu adalah kembali kepada niat tadi. Oleh karena itu kita diperintahkan cinta kepada bangsa, cinta kepada nusa. Tapi bukan berarti right or wrong my country. Oh, tidak. Karena yang penting bagi kita itu adalah kebenaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak ada taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Tidak boleh karena kita pikir, wah ini karena negara dan bangsa, kemudian kita tahu negara dan bangsa kita misalnya sedang dalam keadaan salah, ya kita harus tegakkan kebenaran di atas segala-galanya. Kita tidak boleh berjuang karena fanatisme kelompok. Dasar dari semua tindakan kita, perjuangan kita itu karena Allah. Tidak boleh karena fanatisme kelompok, fanatisme golongan, fanatisme suku, ras. Ya nanti kan ujung-ujungnya seperti itu. Kalau kita berjuang, yang penting kan karena ini kan saya punya bangsa, ya, nanti saya punya suku, nah ini kan keluarga saya. Akhirnya kan ujung-ujungnya kan kepentingan kelompok, bukan kebenaran yang diperjuangkan. Nah kita harus berjuang karena Allah, dan kita harus tundukkan semuanya itu hanya karena Allah saja. Dan itu satu prinsip yang nyata di dalam Islam, bahwa kita harus mengazaskan seluruh aktivitas kita itu karena Allah saja. Dan tidak boleh ada fanatisme, sukuisme, kebangsaan yang sempit ya. Apalagi sekarang orang sudah berpikir era globalisasi, di mana kita ini tidak lagi berpikir individu-individu, bangsa-bangsa lagi, tapi semua bangsa ya. Jadi sekarang pun pengertian nasionalisme itu tidak lagi
bisa dipahami dalam bentuk yang sempit. Sekarang bangsa lain pun concern dengan bangsa Indonesia. Seluruh dunia concern kalau Indonesia ini kacau, karena ada keterikatan yang semakin kuat antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Dimana kalau satu bangsa seperti Indonesia ini mengalami kehancuran secara ekonomi, ini akan mempengaruhi ekonomi global. Yang akan rasakan ini orang Amerika juga, karena barang-barang mereka nggak dibeli di Indonesia. Orang Jepang juga, makanya mereka kelimpungan juga. Termasuk orang-orang Saudi, pada mengeluh semua karena ternyata omset perdagangan mereka rendah sekali sekarang dari umroh maupun dari haji. Karena yang paling banyak belanja dulu orang Indonesia. Sekarang pada mengeluh semua itu pedagang-pedagang di Mekah, di Madinah, di Jeddah. Karena ternyata setelah krisis ekonomi Indonesia ini, omset mereka itu menurun drastis semua. Jadi kena semua. Bahkan sejumlah perusahaan-perusahaan terkenal dengan merek-merek terkenal itu sudah terancam bangkrut. Orang makanya berpikir juga bagaimana menyelamatkan ekonomi Indonesia ini. Seluruh dunia berpikir seperti itu. Tapi ya itu juga ada hikmahnya bagi kita, supaya kita juga dididik untuk tidak belanja yang bukan kita butuhkan ya. Supaya kita jangan membeli sesuatu hal yang kita tidak butuhkan. Hal-hal yang hanya beli merek saja, karena banyak orang yang kadang-kadang tertipu beli merek saja, padahal fungsinya nggak jelas. Sekarang dengan kejadian ini kita dipaksa untuk sederhana, dipaksa untuk tidak tertipu. Kalau dulu kita biarkan diri kita tertipu karena mumpung banyak duit, sekarang nggak lagi. Karena mulai berpikir bagaimana beli hal-hal yang penting saja. Melihat tentang apa yang akan dialami hubungan antara orang-orang yang tadi rencana saya mau bahas, tapi karena waktu tadi nggak keburu, ini akan jadi pembahasan kita minggu depan. Bagaimana orang-orang mati ini akan berhubungan dengan orang-orang hidup nanti, dan bagaimana bentuk hubungan-hubungan mereka itu akan kita bahas pada minggu depan, dan kita akan sebutkan sejumlah hadis karena pembahasan itu yang paling banyak nanti. Yang jelas bahwa orang-orang yang mati itu punya akses, punya hubungan dengan kita. Bahkan termasuk orang-orang mati, orang kafir yang mati itu juga, bahkan mereka itu mendengar, dan ada di antara mereka yang pada tingkat tertentu juga bisa berbuat sesuatu. Kita sudah bahas kemarin, dan kita akan tunjukkan sejumlah riwayat lainnya lagi, di mana hubungan antara orang yang sudah mati dan orang yang hidup itu ada. Makanya kita juga dianjurkan ziarah ke kubur, ya, ziarah ke kubur, karena itu ada manfaatnya bagi orang-orang yang sudah mati itu juga. Dan termasuk membawa bunga, membersihkan kuburannya, itu sesuatu hal yang punya nilai terhadap orang itu. Walaupun tentu saja kita juga bisa dari kejauhan, seperti membacakan Al-Fatihah buat keluarga kita. Tapi kan tentu saja lain, misalnya antara kirim surat dengan datang sendiri. Karena setiap usaha itu tergantung pada kesulitannya. Semakin sulit satu perbuatan, semakin besar nilainya. Ibu juga melihat gitu, kalau ada orang hanya telepon aja, tapi dengan datang langsung ke tempat ibu, di mana lebih ada pengaruh yang lebih. Makanya kita juga, tapi tidak berarti bahwa ya kita harus memaksakan diri kalau memang keadaan susah sekali, ya tentu saja. Karena orang mati itu pada prinsipnya tidak seperti orang hidup ya. Kalau orang hidup kan betul-betul keterikatan dia pada ruang dan waktu sangat terikat ya. Kalau orang mati tidak seperti itu keterikatannya. Bahkan pada tingkat tertentu mereka bisa hadir di mana saja. Kalau kita khusyuk cukup bagus, mereka bisa hadir di depan kita. Sekira itu jawaban singkat. Nanti kita akan bahas hadis-hadisnya nanti minggu depan. Ustadz, saya ingin menanyakan apa yang telah Ustadz terangkan tadi mengenai roh. Apakah ini ada kaitannya roh atau rohani manusia itu mempunyai nama yang banyak menurut fungsinya. Di antaranya roh atau jiwa dan nyawa dalam fungsinya selain menghidupkan, apakah ada lagi fungsinya, Ustadz? Pertama. Kemudian kedua, apakah betul kesenangan dan kebahagiaan akan dimiliki oleh roh itu apabila sudah terpisah dari jasadnya? Berarti selama roh itu berada dalam jasad, maka roh turut berpengaruh terhadap kebutuhan-kebutuhan jasmani manusia. Mohon Ustadz menjelaskan lebih luas lagi apa sebabnya bahwa manusia menjadi lupa akan kemuliaan dirinya itu, sehingga banyak pula lupa akan Tuhan yang menciptakan diri. Kita juga sudah sebut tadi bahwa antara roh dengan tubuh ini ada interaksi ya. Dan roh sebenarnya itu peranannya penting sekali, dan bahkan bisa sangat penting. Sehingga kalau roh itu diberikan makanan yang sesuai, dia bahkan bisa mengatasi kepentingan tubuh. Sehingga orang misalnya zikir dengan benar, kalau ibu pernah ikuti latihan-latihan zikir, kadang-kadang setelah zikir misalnya dengan suatu tekad ya, itu makan itu nggak terasa, nggak lagi merupakan kebutuhan mutlak itu. Bahkan orang bisa tahan 3 hari 3 malam tidak makan dengan memadai misalnya hanya karena zikir saja. Karena begitu hebatnya pengaruh zikir kepada roh, dan roh itu pada gilirannya juga mempengaruhi tubuh kita. Sama juga ya pikirannya. Kalau pikiran kita terganggu,
Walaupun makanan bagaimanapun enaknya, ya makanan juga tidak akan berguna. Bahkan kita lagi menyusui anak dalam keadaan marah, itu bisa jadi racun itu susu kepada anak itu. Karena pengaruh marah, emosi, itu bisa menyebabkan racun itu. Sehingga orang kadang-kadang dalam keadaan menggigit, dalam keadaan marah dia menggigit, itu bisa keluar racun dari mulutnya. Bagaimana emosi itu bisa mempengaruhi fungsi-fungsi tubuh kita dan merusak, dan juga menciptakan kerusakan internal ya ke dalam tubuh kita. Jadi tentu saja jiwa, roh yang rusak, yang emosional, yang tidak terkendali itu bisa mempengaruhi. Tapi kalau dia tenang, dia juga akan menciptakan kedamaian, menciptakan satu kekuatan di sekelilingnya. Tentu saja kita melalui seluruh rangkaian ibadah kita itu kan dalam rangka menyempurnakan ini, memfungsikan secara ini positif roh kita ini, sehingga dia tidak terpengaruh oleh kekuatan-kekuatan negatif tadi ya, sehingga akhirnya bahkan mendatangkan kerusakan. Nah, roh inilah nanti juga yang ya tentu saja kita bicara roh ini tidak mudah ya. Pengertian roh ini bertingkat-tingkat ya. Kita kemarin sudah menyebut manusia itu kadang-kadang disebut nafs, jiwa, kemudian disebut juga kalb, hati, kemudian akal, kemudian juga disebut sebagai roh, kemudian disebut juga sir, rahasia. Sehingga orang-orang suci kalau meninggal dunia itu, orang-orang yang sudah dianggap telah mencapai derajat kesucian yang tinggi, itu tidak lagi disebut almarhum, doa-doa yang berkenaan dengan tingkat roh saja, tapi sudah disebut sir. Misalnya disebut quddisallahu sirruh, mudah-mudahan Allah mengkuduskan rahasianya, disebut sir. Jadi orang yang sudah mencapai tingkat spiritual yang tinggi, ketika dia meninggal didoakan tidak menyebut roh saja, tapi menyebut sirnya, rahasianya. Pengaruh roh ini kuat sekali dalam diri kita. Makanya kita kalau misalnya kita ingin mendoakan seseorang, kita bisa mendoakan langsung memperkuat roh orang itu. Misalnya orang ini kita berusaha supaya dia punya hubungan batin dengan kita. Yang kita salami bukan fisik dia, kita niatkan rohnya ya. Sebelum kita assalamualaikum secara jasmani, fisik, kita dalam hati dulu assalamualaikum untuk rohnya ya. Itu bisa mempertautkan kita dengan dia lebih kuat. Makanya doa kita kepada orang-orang di sekeliling kita itu lebih baik dalam keadaan orang itu tidak ketahui ya. Kita doakan semua orang-orang di sekeliling kita, karena itu mempertautkan kita lebih erat secara rohani daripada kita secara fisik ya. Nah, tentu saja roh ini penting sekali, dan inilah satu hal yang kita harus yakini, bahwa hakikat diri kita ini kan ini roh kita ini. Nah, kita hendaknya betul-betul memberikan perhatian sebaik-baiknya agar roh kita ini bisa kembali kepada keadaannya yang semula jadi ya, yang fitrah. Sehingga ya kalau sudah seperti itu ya diri kita ini jadi fitrah kembali semua hakikatnya kan, kita kembalikan diri kita kembali kepada keadaan roh yang sebenarnya. Roh kita ini tetap bersih suci hanya karena keberadaan dia dengan tubuh kita, jasad kita ini, dia kehilangan kemampuan dia, kayak dia terpenjara gitu ya. Bagaimana dia kita didik, kita lepaskan dia dari keterpenjaraan dia. Kenapa? Ya tergantung kita ini, nafs kita ini, apakah kita memberikan perhatian lebih banyak kepada tubuh kita atau roh kita. Karena kita selama ini memang telah membuat tubuh kita, roh kita jadi kerdil. Kenapa? Karena kita tidak pernah memberikan dia perhatian, tidak pernah memberi dia makanan, tidak pernah memberikan dia kebutuhan-kebutuhan dia. Ya selama ini kita lakukan hanya memperhatikan jasmani kita. Kita habiskan waktu kita, hidup kita, umur kita hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani kita dan hal-hal yang berkenaan dengannya. Sehingga ini roh kita kehilangan kekuatannya. Jadi dia menjadi tetap kerdil saja di dalam. Dia berada di bawah dominasi sepenuhnya tubuh itu. Dia di penjara terus-menerus. Sehingga dia tidak sempat menampakkan kehebatannya, menunjukkan kekuatannya, karena dia tidak pernah diberi peluang untuk itu. Kalau begitu, jasmani kita itu kalau bisa interaksi dengan roh kita. Jadi dengan lain perkataan, jasmani kita bisa secara lisan konsultasi atau begitu dengan roh ya. Ya, kita tidak lagi melihat seperti itu. Yang jelas kita ini kan diri kita ini kadang-kadang kayak ada, kita sendiri kadang-kadang merasakan ada dialog dalam diri kita. Dialog itu kita kadang-kadang pikir sebenarnya dialog itu siapa sih? Tapi yang mana roh kita, yang mana bukan roh kita. Dan nanti kita akan bahas juga bagaimana kita membedakan antara suara nurani, suara setan dengan suara ruhi sebenarnya. Di buku ini juga dibahas secara khusus. Perbedaan antara firasat dengan sangka buta. Kita kadang-kadang nggak bisa, yang mana yang firasat, yang mana yang sangka buta. Kadang-kadang kita pikir sangka buta kita anggap firasat, padahal itu sangka buta ya. Jadi kita harus bisa bedakan yang mana firasat, yang mana sangka buta. Misalnya juga antara sabar dengan keras hati, yang mana sabar, yang mana keras hati ini. Dia memang satu ini sabar, yang satu ini juga kayak kelihatan sabar, tapi padahal keras hati aja. Dia mandek apa kayak apa gitu. Nah itu kita kadang-kadang mesti bisa bedakan itu. Karena itu kadang-kadang halus sekali antara pemaafan dengan penghinaan diri. Maafkan atau antara membedakan kemampuan memaafkan yang benar atau menghinakan diri. Atau perbedaan antara bersih hati dengan masa bodoh dan lalai.
Perbedaan antara tipu daya dan boleh dipercayai. Banyak hal. Banyak sekali kita punya problem kan. Antara angan-angan dengan cita-cita yang benar ya. Perbedaan antara membicarakan nikmat-nikmat Allah dengan membanggakan diri dengan nikmat-nikmat Allah itu. Perbedaan antara gembiranya hati dengan gembiranya jiwa, gembiranya hati dengan gembiranya nafsu. Kita kadang-kadang harus mesti teliti betul-betul bisa membedakan. Banyak hal yang kadang-kadang kelihatan kita merasa baik, padahal itu perbedaan antara derita batin dan dendam. Perbedaan antara munafasah, berlomba-lomba ya, fastabikul, dengan dengki. Ada juga orang yang kena dengki dia berlomba, wah dia kerja keras ya, berusaha keras, padahal dengki dasarnya, bukan karena betul-betul fastabikul khairat. Banyak sekali, wah tipu-tipu daya seperti itu banyak sekali. Perbedaan antara tawakal dengan malas. Perbedaan antara ilham malaikat dengan bisikan setan. Perbedaan antara hati-hati dan was-was. Perbedaan antara nasihati atau marah-marah. Menyegerakan sesuatu atau kalam kabut. Perbedaan antara mengadu atau merintih-rintih. Banyak sekali problem kita. Perbedaan antara bersikap jaga-jaga dan buruk sangka ya. Perbedaan antara seseorang yang bersikap hemat dan kikir. Perbedaan antara keteguhan hati dan pengecut. Banyak sekali. Kita punya banyak sekali masalah yang harus kita benahi. Ya kalau ibu memiliki secara lengkap ya miliki bukunya aja. Ini semua lengkap dengan membedakan antara syaitan punya ilham dan ilham malaikat. Ini lengkap. Ini 600 halaman. Banyak hal yang kita harus benahi di diri kita. Karena kita ini seringkali tertipu. Kita merasa diri kita baik, benar, padahal makanya para sufi itu lebih baik kita merasa diri salah daripada merasa diri benar. Karena kalau merasa diri kurang, itu berarti kita akan waspada. Tapi kalau kita udah merasa diri sempurna, nah kita cenderung jadi lengah ya, jadi lalai. Makanya kita harus melihat segala sesuatu nikmat itu dengan perasaan hati-hati ya, takut. Kita bukan berarti bahwa kita tidak menghargai nikmat itu, tapi kita hati-hati bahwa ya kita butuh kejelasan mengenai kebenaran, kita butuh ilham, kita butuh kepastian tentang kebenaran yang kita jalani ya. Tapi kita juga hati-hati jangan sampai itu membuat kita jadi lengah, jadi lalai ya. Sehingga akhirnya kita jadi terjebak dalam kesombongan, kebanggaan diri, kebanggaan palsu ya, kebanggaan semu yang akhirnya bahkan membuat kita tersesat dari jalan itu. Di sini dibutuhkan kehati-hatian ya, dan terus-menerus perlu perkawanan dengan orang-orang yang saleh ya, pertemanan dengan orang-orang yang saleh. Dalam Al-Quran kan kita diperintahkan wa kunu ma'as shadiqin ya. Bertemanilah orang-orang yang sadik, itu orang-orang yang benar. Kita mungkin tidak bisa menemani lagi orang-orang yang saleh di dunia ini karena susah kali ya. Oleh karena itu misalnya dalam tarekat kita diperintahkan untuk paling tidak mengaitkan diri dengan mereka selalu melalui salat, melalui doa kita, melalui hadiah-hadiah yang kita berikan kepada mereka. Karena nanti akan mereka menemani kita secara batin. Ibu kalau suka ngasih seseorang kan ibu kan jadi dekat orang-orang itu. Kalau ibu sering mengirim al-fatihah kepada Rasulullah, sering kepada ibu kan mendekatkan diri kepada mereka, dan mereka juga akan mendekatkan diri kepada ibu. Kalau ibu sering salawat, ibu sering membaca salawat, mereka akan menemani. Ya kita kadang-kadang dalam kehidupan lahir bukan berarti kita juga mengabaikan orang-orang lahir. Kita harus cari orang lahir kalau bisa ya, orang-orang yang hidup bersama kita sekarang ini. Tapi kita mungkin kan tidak mendapatkan orang yang seagung semulia mereka lagi, nggak ada lagi ya. Nah kita hubungkan diri kita dengan mereka melalui salawat. Tapi juga tentu saja kita hubungkan diri kita dengan orang-orang di lahir, dunia lahir ini juga. Tapi ya kita kan kadang-kadang kalau kita sudah nggak tahu siapa orang baik di dunia ini. Karena kita juga kadang-kadang nggak bisa tahu ini orang baik atau tidak ini. Tapi ya semua orang insya Allah jadi orang baik lah. Kita doain ya. Tadi Pak Ustadz bilang ya, kita itu berhubungan dengan orang yang sudah tidak ada, bisa melalui rohnya, atau dengan sir atau apa tadi, dengan sendirinya kita mendoakan rohnya. Tapi kadang-kadang apa kita tidak selfish ya, kita itu mendoakan dia, kadang-kadang mengharapkan dia itu ikut mendoakan kita kepada Allah. Dengan maksud saya misalnya tawasul dengan ini, tujuannya bukan ansih, ngirim tawasul, ngirim fatihah dengan tujuan dia pun ikut mendoakan apa yang kita minta kepada Allah. Gitu. Gimana pendapat Ustaz? Kita kan diperintahkan untuk saling tolong menolong, bekerja sama, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita diperintahkan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita sadar bahwa kita semua ini tidak sempurna, bahwa kita ini harus bekerja sama satu sama lain untuk bisa berbuat lebih baik, supaya terjadi sinergik. Sinergik itu lebih daripada sekedar gabungan dari bagian-bagian ya. Kalau 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 ada 5, jadi 5 kalau bergabungan. Tapi kalau sinergik itu bisa jadi 20. Walaupun 5 part, tapi kalau dia sinergik jadi 20. Karena lebih dari sekedar gabungan.
Nah, kita percaya bahwa kekuatan sinergik itu lebih besar. Nah, kita percaya bahwa dengan zikir, dengan doa, dengan kerjasama secara spiritual seperti itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Tapi bukan berarti bahwa kita diri kita, karena kita sadar bahwa di sini kan ada imbal balik ya, ada timbal balik. Dan kedua, ini juga bagian dari perintah Allah untuk menyuruh kita mendekatkan diri satu sama lain, saling mendoakan satu sama lain. Selama itu bagian daripada perintah Allah dan itu kita tujukan karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Intinya, hakikatnya semuanya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang tentu saja dalam perjalanan kita menuju kepada Allah, Allah mengatakan carilah wasilah. Carilah sarana yang memudahkan kita. Nah, sarana ini apa? Ya kita sebut wasilah itu kemudian jadi dalam bahasa kita sebut tawassul. Menghubungkan diri melalui sarana-sarana itu yang melalui tindakan yang disebut tawassul. Tawassul ini bukan berarti bahwa kita mengabaikan dengan orang-orang yang lahir saja, tapi kita sebenarnya sadar sepenuhnya karena ketika kita di dunia ini misalnya kita tidak punya ketajaman untuk mengenali orang-orang di sekeliling kita. Akhirnya kita meminta ketajaman ini melalui pendekatan diri kita dengan orang-orang yang sudah pasti suci itu. Karena kita di dunia ini kan kita kalau bisa ketemu orang yang, tapi walaupun juga kita ketemu orang suci di dunia ini, mereka juga pasti tawassul juga. Seperti kalau kita ketemu para nabi juga tawassul. Semua nabi itu tawassul. Mereka semua mencari wasilah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawassul mereka itu misalnya yang paling umum, seluruh nabi itu bertawassul kepada 5 ahlul bait itu. Kepada Rasulullah, kepada Sayyidina Ali, kepada Fatimah, kepada Hasan dan Husain. Itu semua nabi bertawassul kepada mereka. Seluruh sebagian besar ahli tafsir itu sepakat bahwa para nabi itu semua bertawassul melalui mereka. Misalnya dalam kitab Jalalain misalnya beliau menceritakan bahwa para nabi Adam pun bertawassul melalui mereka. Nabi Nuh, Nabi Yusuf, seluruh nabi. Itu sebagai satu sarana kita ya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu saja memang kita selalu masih cari selamat diri kita kan di situ sisi. Kita masih cari selamat ya. Kita memang ya, tapi diri kita yang benar yang kita cari selamat. Jangan misalnya karena konsep kita dan nanti tergantung. Karena saya tidak bisa merubah pandangan ibu sepenuhnya dalam waktu singkat. Ibu punya pandangan tentang diri ibu, tentang aku itu kan bertingkat-tingkat sesuai dengan pengetahuan ibu. Jadi ilmu itu akan menentukan pencapaian ilmu itu. Nah, ibadah itu nilainya, tawassul itu juga ibadah itu nilainya itu tergantung kepada tingkat ilmu. Tapi kalau kita betul-betul murni, betul-betul mencari keridhaan Allah, sadar sepenuhnya bahwa yang kita cari keridhaan Allah semata, kita ingin dekat dengan Allah dan kita menjalani semua usaha ini karena Allah saja. Nah, Allah akan mudahkan kita untuk mengenali diri kita, memudahkan kita juga untuk mengetahui kesesatan-kesesatan atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di sekeliling kita. Nah, tentu saja, tapi kita juga bukan berarti bahwa langsung sampai di situ. Ada tahapan-tahapan yang kita lewati, dan kita tidak bisa mengabaikan tuntutan yang paling penting dari agama kita itu, yaitu menuntut ilmu. Karena untuk bisa menyelamatkan diri kita dari tipuan nafsu ini, ya, itu kita harus terus-menerus waspada dan terus-menerus menambah pengetahuan kita. Dan jangan mikirin hal-hal yang tidak perlu dipikirin, ya. Atau jangan alihkan pikiran kita kepada hal-hal yang bukan urusan kita sebenarnya. Karena banyak orang yang kadang-kadang memikirkan hal-hal yang bukan urusan dia. Itu dipikirin, orang lain mau diurusin, soalnya mau diurusin. Asik ibu, waktunya habis ngurusin orang lain saja. Nah, kita hendaknya sadar sebenarnya lebih baik hindari diri dari ngurusin orang terlalu banyak. Makanya kita itu lebih banyak kita mestinya konsentrasi kepada diri kita, mengamati diri kita, melakukan perhitungan dengan diri kita terus-menerus. Jangan sibukkan diri kita cari si itu gimana ya, si anu gimana ya, enggak. Ya, makanya di kalangan orang tarekat itu ya kalau mau belajar kemudian sibuk mencari gitu nggak ada gunanya itu nanti. Akhirnya gurunya juga dicari-cari kesalahannya apa. Akhirnya udah habis, nggak pernah bisa belajar itu orang. Karena akan habis waktunya untuk cari kesalahan orang. Dia sendiri punya kesalahan dia tidak pernah lihat. Padahal kesalahan yang dia lihat pada orang lain belum tentu kesalahan. Itu kan hanya hawa nafsunya dia saja yang mengatakan itu salah. Dan kita tidak pernah tahu hakikatnya. Nah, makanya kita lebih baik konsentrasi pada diri kita dan lebih banyak diam. Orang-orang itu semua ahli tarekat mengajari banyak diam. Ya, banyak diam, banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau udah kuat itu nanti terasa kalau kita buat sesuatu yang salah, perasaan gak enak aja. Perasaan gak enak aja, tiba-tiba nggak perasaan jadi serba salah gitu kalau. Kalau semakin kuat kita ngomong aja langsung terkatup. Kalau ngomong kita salah, nggak bisa ngomong lagi. Saya ketemu beberapa orang yang punya kemampuan kuat sekali untuk peka seperti itu. Bahkan dia zikir aja, kalau dia bilang saya mau zikir 100, pas dia zikir 100 dia langsung nggak bisa ngomong lagi. Saya mau sebut astagfirullah 100 kali, pas 100 dia tidak hitung aja langsung udah berhenti mulutnya. Kalau orang sudah kuat sekali tekadnya, dia seluruh tubuhnya kayak sudah berfungsi, sudah well calculate gitu ya, sudah semuanya sudah teratur semua. Dia tinggal order aja, ini mau apa aja, langsung itu semua tubuhnya taat sama dia.
Sampai mulutnya pun sudah menghitung sendiri 100 kali, berhenti ya, berhenti. Kalau ibu sudah ngamalin zikir dengan benar semua, ibadah dengan benar, itu tubuh tunduk patuh semua dengan perintah otak kita. Tanpa harus otak terus yang hitung. Misalnya hitung kan, kalau hitung 100, otak hitung. Kalau ini enggak, dia jalan sendiri, 100 dia berhenti sendiri. Dia udah di luar kontrol kita. Karena seringkali kalau dengan kesadaran kita yang bukannya Allah yang diingat, hitungan yang diingat. 1, 2, 3, 4. Bukannya Allah yang diingat, hitungannya yang diingat. Makanya untuk menghindari hitungan otak bekerja, sadaran otak bekerja, orang pakai tasbih aja. Tapi kalau sudah bagus, dia sudah well programmed, seluruh sistemnya bekerja dengan baik semua. Dia mau tahu sesuatu, dia bisa dapat isyarat dari tubuh dia secara baik. Sudah synchronize semua. Nah, kita harap melalui zikir itu terjadi seperti itu nanti dalam diri kita. Ibadah itu nanti akan membentuk seperti itu. Sehingga meminum yang haram aja langsung nggak bisa minum. Minum nggak bisa minum. Tertahan aja, nggak tak jadi minum. Ah, ini haram ini. Ada satu orang guru sufi itu kemana-mana dia bawa air sendiri di gelas, di botolnya. Karena di tempat yang dia langsung dia nggak bisa minum aja. Jadi dia bawa airnya sendiri. Tapi supaya dia tidak nggak mengganggu perasaan orang, dia bawa aja air di mana-mana, di mana saja dia berada, untuk mencegah supaya orang jangan tersinggung. Karena nanti kita lihat perjalanan spiritual itu sangat ditentukan juga oleh halalnya penghasilan kita. Oh, itu sangat menentukan, itu sangat menentukan. Karena kalau kita sudah ragu dengan penghasilan kita, lebih baik kita sederhanakan diri kita. Kalau kita makan sesuai dengan kebutuhan kita, semuanya jadi halal. Kalau kita makan sesuai dengan keadaan darurat. Tapi kalau kita sudah makan berlebihan, yang halal pun bisa jadi haram. Apalagi yang haram. Ya, kita misalnya makanan subhat. Kalau sudah subhat, kalau tidak makan, kita banyak bisa halal, itu makanan haram pun bisa halal kalau kita makan sesuai dengan darurat. Makan bangkai boleh, tapi jangan dinikmati, ya kan? Makan bangkai tapi dinikmati juga. Kita harus betul-betul menjaga diri kita. Nah, ini yang agak berat memang ya. Karena kita selalu inginnya yang enak aja. Ya, kita selalu suka harta orang. Atau suka nikmat orang punya enaknya ya. Selalu pikir orang punya enak, lebih enak dari kita punya. Kita juga, orang sana juga selalu mikir apa yang kita punya lebih enak dari apa yang dia punya. Manusia itu seperti itu. Selalu merasa orang lain punya kenikmatan lebih enak daripada dia. Sawah orang lebih hijau dari sawah kita ya. Rumput orang lebih hijau dari rumput kita. Iya. Rumput tetangga. Dan setiap tetangga berpikir seperti itu. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Insyaallah. Ya, saya kira demikian ibu-ibu sekalian, ini sudah 1,5 jam. Marilah kita mengakhiri pertemuan kita dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Min kulli dzambin wa atubu ilaihi huwa tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nas'aluka ya Allah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad an tusalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma nas'aluka ya Allah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad an tunjina. Allahumma aslih lana umurana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfatan aina abadan. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li masyayikhina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami. Allah, sungguh kami telah menzalimi diri kami. Seandainya Engkau tidak mengampuni kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan juga kedua orang tua kami. Ya Allah, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mendidik membesarkan kami di masa kecil kami. Ya Allah, ampunilah kami dan juga saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan, dan janganlah Engkau jadikan di hati kami rasa dengki, rasa benci, rasa kesal dan perasaan negatif lainnya terhadap sesama orang-orang yang beriman. Ya Allah, janganlah Engkau merubah hati kami setelah Engkau memberinya petunjuk. Karuniailah kami dari sisi-Mu rahmat, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia. Ya Allah, perbaikilah urusan kami semuanya, dan janganlah Engkau biarkan diri kami dikendalikan oleh keinginan-keinginan sesaat kami. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan diri kami dikendalikan oleh hawa nafsu kami. Allahumma aslih lana umurana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfatan aina abadan. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala ta'atika wa hubbika wa hubbin nabiyyika wa ahli baiti wa hubbi lima yuhibbuka wa hubbi lima yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam zikir kami kepadamu, dalam mensyukuri nikmat-Mu, dalam memperbaiki ibadah kami kepadamu. Ya Allah, bantulah kami dalam ketaatan kami kepadamu. Bantulah kami untuk mencintai Engkau. Bantulah kami untuk mencintai Nabi-Mu dan keluarganya. Bantulah kami untuk mencintai orang-orang yang cinta kepadamu, dan bantulah kami untuk mencintai hal-hal yang mendekatkan diri kami kepada kecintaan-Mu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.